Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprijal. Pada video kali ini kita akan bahas sistem kendali pneumatik pada rangkaian N yang dimulai dari perancangan, instalasi, dan pengujiannya. Tes seperti apa? Kalau satu tidak bekerja, kalau misalnya kita lepas ya. Jadi kalau N itu dua-duanya ya ditekan ya. Jadi kita tekan dulu yang di keyboard itu kontrol, tekan, kemudian kita tekan lagi satunya lagi. Kalau dua inputan masuk berarti angin akan keluar, ini akan menyebabkan silinder tunggalnya gerak maju. Oke, kalau kita lepas dia akan bergerak mundur. Nah, kita hidupkan. Kalau hanya satu ditekan, dia nggak akan kerja ya silindernya ya, silinder tunggalnya nggak akan kerja. Kalau dua-duanya kita tekan baru dia bisa kerja. Nah, seperti itu, dia akan gerak maju ya. Ya, kalau kita lepas salah satu dia akan off ya. Oke teman-teman, yuk kita ikuti materi pembelajaran online ini untuk membahas sistem rangkaian N. Jangan lupa teman-teman klik tombol di bawah ini ya. Terima kasih. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas sistem kendali pneumatik rangkaian N, mulai dari perancangan, instalasi, dan pengujiannya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini kita akan kendalikan satu buah silinder tunggal ya, melalui dua buah 3/2W push button valve springnya. Nah, nanti di ini kemudian kita tambahkan satu buah logic and valve-nya. Oke. Kemudian yang ketiga nanti kita akan mengendalikan satu buah silinder ganda melalui dua buah 3/2W push button valve spring dan satu buah 3/2W single acting pneumatic valve. Kemudian lanjutnya nanti kita akan menambahkan logic and valve-nya. Nah, seperti apa? Oke, sekarang kita bisa buka program perancangannya pakai fluid sim ya. Nah, di sini kita bisa tulis dulu ya, ini rangkaian N-nya ya, pakai teks ya. Ini rangkaian N, udah tulis dulu. N pneumatik ya, ini pneumatiknya. Oke, karena kita akan mengendalikan silinder tunggal, kita ambil dulu silinder tunggalnya. Nah, ini single actingnya kita masukin. Kemudian kita akan ambil katup 3/2-nya. Nah, ini kita gunakan nih katup 3/2 yang manuali ya, yang manuali pakai spring. Nah, kemudian karena dia rangkaian N minimal ada dua inputan ya, jadi ini ada dua inputan, bisa kita copy saja ya, dua inputan dua inputan ini N ya. Ini kita tulis dulu yang ininya, terminatornya kita agak pasang ya, kita pasang di 3 ya, di yang ketiga. Jadi di rangkaian N yang ini kita masukin dari lubang dari kompresor ya, kita kompresor, kita masukin ke air service unit ya. Nah, di kompresor air service unit, kemudian apalagi, kemudian kita masukin ya, kita masukin dulu ya ke lubang 1 ya, lubang 1. Nanti outputnya nih lubang 2 kita masukin lagi ya, lubang 1 ini baru masuk ke silinder tunggalnya. Oke, kalau kita tes ya, kita tes seperti apa. Kalau satu tidak bekerja, kalau misalnya kita lepas ya. Jadi kalau N itu dua-duanya ya
ditekan ya. Ini kita tekan dulu yang di keyboard itu kontrol, tekan, kemudian kita tekan lagi satunya lagi. Kalau 2 inputan masuk berarti angin akan keluar, ini akan menyebabkan silinder tunggalnya gerak maju. Oke, kalau kita lepas dia akan bergerak mundur. Nah, sekarang kita tambahkan bagaimana kalau kita menggunakan logic and valve-nya. Nah, di sini berarti yang kita gunakan adalah 2 buah ini kita copy ya. Nah, 2 buah N atau valve 32 ini ya. Ini kita masukkan ya, kita gabungkan, masukin ke logic valve-nya, N valve-nya. Mana N valve-nya tuh? Nah, ini dia N valve-nya nih, bentuk simbolnya yang ini nih. Nah, jadi keluaran dari katup 3/2 ini di lubang 2 ini kita masukin ke masing-masing masukannya ya, inputan di logic and valve-nya. Nah, ini kita copy juga. Kemudian tinggal kita masukin saja. Ya, dari lubang 2 kita masukin. Nah, ini lubang satunya tetap dari air service unit kita masukin ya, kita hubungkan nih buat supply anginnya. Nah, sekarang kita tes ya, apakah sama yang tadi. Tekan 1 ya, kita tekan yang ininya belum bekerja ya, silinder tunggalnya belum maju. Kalau kita lepas juga belum, yang ini juga kita tekan belum maju. Jadi kalau dua-duanya ditekan baru dia bisa kerja. Jadi tekan dulu yang di keyboardnya, kontrol ya, ditekan ya, ini juga ditekan juga. Nah, kalau dua-duanya on sini, ini angin akan keluar dari lubang 1. Ini keluar 2 ini menyebabkan silinder tunggalnya bergerak maju. Oke, kalau kita lepas dia akan bergerak mundur ya, karena dia nggak ada aktivasinya lagi nih, outputnya off di sini, tidak ada angin yang masuk sehingga yang pegasnya ini akan mendorong angin baliknya sehingga menyebabkan silindernya mundur. Oke, sekarang bagaimana kalau kita mengendalikan silinder ganda ya. Nah, silinder ganda kita ambil dulu yang buat di silinder gandanya ya, di double acting ya. Mana dia? Nah, ini dia, kita ini kan kita masih coba pakai yang katup masih yang 3/2 ya. Nah, pakai katup 3/2 ini, yang 2 ini. Nah, sekarang karena dia silinder gandanya kan ada lubangnya ada 2, berarti memang kita harus butuh tambahan lagi buat katup 5/2-nya. Nah, di sini kita bisa pakai gunakan yang aktivasi katupnya itu pakai angin ya, pneumatically yang simbolnya ini. Ini ada springnya ya. Nah, ini kita bisa gunakan nih, bisa ini. Jadi dari keluaran kedua ini kita hubungkan sini ya. Nah, tetap yang inputannya nomor satunya ini, lubang nomor satunya ini kita masukkan ya. Ya, ini kita masukin dulu lubang satunya anginnya supaya anginnya yang ini juga. Oke. Nah, kemudian sekarang yang nomor 4 ini, yang karena dia lihat posisinya ya, ini posisi ini angin sudah masuk dari 1 keluar dari lubang 2. Nah, ini akan posisinya harus mundur dulu karena belum bekerja ya. Kemudian ini yang masuk di sini. Oke, sekarang kita coba kalau kita tes. Oh, ini open connection. Ini dikasih terminator dulu. Oke, kasih terminator. Nah, sekarang kita tes. Kalau yang ini 1 dia juga belum kerja. Kalau kita on yang ini belum kerja juga. Jadi harus dua-duanya ditekan ya. Jadi tekan dulu keyboardnya, kontrol ditekan sekali. Ya, masih ditekan ya. Nah, tombol kontrol di keyboardnya. Kemudian yang ini kita tekan juga. Ya, on, ini on, baru anginnya bisa masuk keluar sehingga dia akan silinder gandanya bergerak maju. Kalau saya lepas ya, karena dia off di sini ya, anginnya ketahan di sini, nggak ada yang keluar, ini juga nggak aktif sehingga pegas ini akan mendorong kembali katup 5/2 ini, kotaknya pindah posisi sehingga menyebabkan silinder gandanya mundur ya. Oke, sekarang kalau bagaimana kalau misalnya
kita menggunakan logic and valve-nya buat mengendalikan silinder gandanya. Kita copy saja ini. Nah, kita copy ya. Nah, ini kita copy nih. Nah, oke. Nah, kita tes, kita lihat nanti ya seperti apa. Nah, jadi yang dari tetap ya dari ininya, dari keluaran duanya ini kita masukin yang di sini buat aktivasi katup 5/2 ini. Tetap lubang satunya kita masukin, semua lubang satunya ini kita masukin supply anginnya dari service unit ya. Nah, ini supply anginnya. Nah, ini juga. Oke, nah sekarang coba kita buktikan. Nah, kalau misalnya ini apakah sama, nanti kita tekan ini belum kerja juga, tekan ini belum kerja juga, dua-duanya harus kerja ya. Tekan kontrol di keyboard sekali, masih kita tahan, kita tekan lagi sekali. Nah, dia akan bekerja di sini ya. Nah, silinder gandanya akan bergerak maju. Kalau saya lepas, ya dia akan bergerak mundur lagi karena tidak ada supply di sini. Angin akan masuk lubang 1 ke 2 mendorong silindernya bergerak mundur. Oke. Kemudian ini /adalah komponen yang nanti akan kita gunakan buat instalasi ya. Silinder tunggal, silinder ganda ya. Ini tadi katup 3/2-nya dengan tombol, aktivasi tombolnya. Nah, ini juga aktivasinya menggunakan pneumatik ya, angin ya, katup 5/2-nya. Nah, ini adalah logic and valve-nya ya, ada 3 lubang ya. Ada 3 lubang ya, 2 masukan, 1 keluarannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup materi ini dan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few inches later. Oke, sahabat-sahabat semuanya, sekarang kita akan pelajari rangkaian N pneumatik. Seperti apa ya? Nah, kita butuh ini valve ya, valve 3/2 ada 2 ya. Jadi kalau N itu kan logikanya 1 sama outputnya nanti akan logika 1. Oke, nah kita masukin ya. Jadi kita butuh koneksi ya. Sambungan ya, butuh sambungan. Ini kita masukin selalu ya di lubang 1, kita masukin nih. Nah, lubang 1 kita masukin. Nah, satunya lagi kita masukin juga ke, nah ini dari sini ya, dari luarannya nanti nih kalau kita tes ya. Nah, ini keluarannya kita masukin ke, ini keluarannya kita masukin ke lubang 1. Nah, satunya lagi, nah keluarannya kita masukin buat ngidupin silinder tunggalnya. Nah, ini silinder tunggalnya. Oke. Nah, sekarang kita hidupkan ya. Ini hanya 1 saja berarti itunya. Oke, kita tukar dulu. Nah, oke. Nah, sekarang kalau N itu dua-duanya harus hidup ya. Nah, kita hidupkan. Kalau hanya 1 ditekan, dia nggak akan kerja ya silindernya ya. Silinder tunggalnya nggak akan kerja. Kalau dua-duanya kita tekan, baru dia bisa kerja. Nah, seperti itu. Dia akan gerak maju ya. Ya, kalau kita lepas salah satu, dia akan off ya. Nah, kalau kita hidupin salah satu juga, ini on, ini off, ini nggak akan kerja. Kalau dua-duanya tetap kerja. Kita hidup lepas salah satu atau dua-duanya, dia akan off. Oke. Nah, itu buat gerakin silinder tunggal dengan rangkaian N ya. Sekarang kalau bagaimana kalau misalnya kita pakai ngidupin silinder ganda di rangkaian N-nya ini. Nah, seperti ini. Oke, ini bisa kita masukin pakai di sini ya, keluarannya kita masukin di sini. Ini pakai tambahan lagi satu katup 5/2 ya, dengan aktivasi anginnya. Kemudian kita masukin nih karena di sini butuh angin, sini nomor 1 kita berarti ini kita kasih jumper ya. Nah, konektornya, nah kita masukin. Nah, 1 kita masukin di sini tadi ya.
Satu lagi kita masukin di sini. Oke. Nah, kemudian yang dari sini keluarannya kita tes dulu ya. Di sini keluarannya ini kita lihat di sini mana yang keluarnya. Oh, ini nih. Nah, ini posisinya. Jadi kalau ini posisinya mundur, nah kita hidupin di sini posisinya mundur misalnya. Nah, satunya lagi kalau kita tekan nanti dia posisinya maju ya. Nah, di sini kita masukin yang di sini. Ini posisi di sini. Oke. Ini rangkaian N buat mengendarai 3/2 ya. Nah, kita hidupkan. Nah, posisinya kita tekan salah satu sekali saja, dia nggak akan kerja ya. Kalau kita tekan dua ya, on ya, dua-duanya inputnya on, maka dia akan kerja. Nah, seperti itu. Kalau kita lepas salah satu, dia akan putus, dia akan mundur kembali. Nah, ya, atau kita lepas dua-duanya, dia akan off juga. Nah, akan posisi mundur gitu ya. Jadi itu buat di rangkaian N-nya ya. Jadi tekan sekali, ini tekan sekali. Nah, ini angin akan masuk, dia aktifin ini sehingga angin akan keluar dari lubang 1 ke lubang 4, dia sehingga akan menyebabkan silindernya gerak maju gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di sini juga ada di pneumatik ada logic valve. Nah, kita sekarang coba pakai logic valve-nya seperti apa ya. Nah, logic valve-nya, nah ini kita masukkan di sini ya. Kita tes yang buat tadi silinder tunggalnya dulu ya. Nah, silinder tunggalnya tadi, kalau misal tadi dua pakai katup 3/2 ini, kita masukin ke logic valve-nya ya. Nah, di sini logic valve-nya ini N valve ya. Nah, di sini ada 1 2 1 4, ini 2 ini keluarannya. Berarti ini kita masukin di lubang 2-nya, ini keluarannya. Jadi kalau misalnya dia ini kita masukin ya. Ini kita cabut dulu. Nah, ini kita masuk lubang 1 ya. Jadi masukin lubang 1. Ini saya cabut dulu lagi. Nah, ini dari sini kita masukin ya. Jadi ke lubang 1 ya. Nah, ini lubang satunya ini kita masukin anginnya ya. Masukin lubang anginnya, masukin lubang 1. Yang di sini juga masukin lubang 1 juga ya, anginnya ya. Nah, nanti keluarannya dari sini ya. Ini kita masukin keluaran yang pertama. Ini kita masukin ke logic valve-nya ya, N valve-nya. Nah, ini sini inputannya, yang satunya lagi. Nah, ini keluarannya satunya lagi kita masukin ke yang inputannya satu lagi ya. Nah, ini nanti keluaran di sini outputnya akan buat ngeluarin silinder tunggal ya. Kita pakai silinder tunggal tadi yang ngendaliin silinder tunggal ya. Nah, di sini kita masukin, ini baru kita masukin ke sini ya. Ini akan lebih simple ya, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita buktikan ini tadi? Jadi ini inputannya langsung dari headset pitch unit, kita masukin langsung ke nomor 1, satunya lagi masukin lubang nomor 1 juga, katup 3/2-nya ini ya. Kita hidupkan ya. Kita kalau tekan salah satu dia nggak akan kerja, sama ya. Kalau dua-duanya harus kerja. Nah ini nggak kerja kenapa? Nah, ini anginnya kecil lagi ya. Kita hidupin dulu ya lagi ya. Nah, hidupin komputer dulu sebentar ya, supaya dia agak naik dulu ya. Nah, ini akan naik ya. Kalau naik dia nanti ketika kita tekan dua-duanya akan kerja. Nah, 1 2, nah itu dia akan maju dulu ya. Kalau kita lepas putus ya. Nah, itu N-nya. Jadi N-nya itu logikanya masuk inputannya masuk ke 1, ini lagi 1, baru dia kerja ya, anginnya akan masuk ya. Kalau kita lepas, anginnya akan dia akan mundur kembali. Jadi sebenarnya itu dari angin ini akan dorong ini balik lagi ya. Jadi dia akan off. Oke, sahabat-sahabat semua. Nah, sekarang kita akan mengendalikan menggunakan rangkaian N yang untuk mengendalikan silinder ganda dengan menggunakan logic valve-nya ya, N-nya, N valve ya. Nah, jadi ini kita masuk ini pakai 2 katup 3/2 dengan aktivasi tombol ya. Nah, ini kemudian buat yang ini katup 5/2 aktivasinya pakai angin ya, menghidupin di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan masukin semua ke lubang 1 ya. Berarti kemudian 1 2 3 sini kita masukin semua.
Ya, ini kita masukin, berarti kita butuh konektor ya. Nah, di sini ada 3 sini ya. Nah, ya. Yang pertama ini kita masukin ke lubang 1 ya. Kita masukin nih. Nah, kita masukin lubang 1 ya. Nah, lubang 1. Kemudian dari sini kita masukin lagi, kita sambung lagi ya. Nah, kita sambung sini, sambungannya lagi. Ini kita masukin ke lubang 1 lagi. Nah, lubang 1 sini nih. Oke. Nah, satunya lagi kita masukin ke lubang satunya lagi ya. Nah, kita masukin ke lubang satunya di sini ya, di tengah-tengah dia. Nah, oke. Sekarang kita tes dulu ya. Nah, anginnya keluar tidak? Nah, ini keluar ya, sebelah sini yang keluar. Awalnya belum masuk nih. Jadi kalau nanti kerja dia akan pindah posisi anginnya ya. Nah, kalau sekarang di sini kita hidupin yang ini belum keluar. Kalau kita tekan keluar. Oke. Sekarang kita masukin sekarang. Ya di sini ya. Nah, ini kita masukin ke logic NVAP-nya ya di sini. Nah, ini kan ada 1 2 1 4 ya. 1 2 1 4 ya, ini di sini. Nah, ini outputnya yang di 2 ya. Nah, satunya lagi di sini nih keluarannya. Ini kita masukin ke NVAP-nya ya. Kita masukin ke NVAP-nya. Nah, kemudian dari sini keluarannya nomor 2 ini. Jadi kalau misalnya ini kita hidupkan, ini nanti akan keluar nih. Ini belum keluar ya, kalau kita tekan ini keluar, yang tekan keduanya nanti akan keluar di sini. Nah, kita masukkan saja langsung. Nah, di sini kita buat keluarannya buat aktivasi katup 5/2 ini ya. Nah, di sini. Ya, tadi ini karena dia awalnya langsung keluar anginnya, berarti nanti yang ini posisinya mundur nih. Nah, ini buat posisi mundur di katup silinder ganda ya. 5/2 ini, silinder gandanya ya, posisi mundur berarti di sini ya. Nah, nanti kalau dia aktif, dia akan pindah posisi di sininya buat gerakin majunya ya, gitu. Jadi kita tes ya di sini, ini kita posisi yang majunya. Nah, ini rangkaian N-nya ya. Nah, kita hidupkan. Ya, kita tekan 1, dia belum kerja ya. N itu dua-duanya harus kerja. Kita tekan dua-duanya. Nah, dia akan maju ya silinder gandanya. Kita lepas salah satu. Nah, dia akan off, dia akan gerak mundur lagi. Kenapa dia mundur? Karena dia off di sini. Karena ini inputnya 1 0 nih. Maka di sini keluarannya off ya. Kalau off ini aktivasinya dia akan berbalik sendiri ya. Didorong kembali dengan pairnya sehingga anginnya akan berubah lagi buat mundurnya ya. Nah, jadi kalau kita tekan dua-duanya, dia akan gerak maju. Nah, lepas salah satu, dia akan mundur. Itu dia buat di rangkaian N-nya menggunakan logic valve-nya NVAP ya, buat di rangkaian N-nya. Sekarang kita off-kan dulu.